Pada video kali ini atau pada pertemuan kali ini kita belajar mengenai materi baru, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Khususnya subtema menemukan konsep nilai mutlak. Materi ini diambil dari buku matematika kurikulum 2013 revisi 2014. Ya, jadi tentunya buku ini bisa dipelajari untuk SMA wajib, matematika wajib, dan juga materi SMK. Materi kelas 10 semester 1. Ya, jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, apa yang kalian tahu tentang pramuka? Ya, jadi pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut, perhatikan gambar berikut ini. Adalah gambar seorang anak pramuka. Ya, jadi tentunya kegiatan pramuka ini tidak asing lagi bagi kalian. Ya, karena kalian sudah ikut langsung waktu SMP. Ya, jadi kegiatan pramuka adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sebuah sekolah. Ya, contohnya kalian sedang berlatih atau belajar peraturan baris baris di lapangan sekolah pada hari Sabtu misalnya. Nah, jadi ada sebuah perintah dari pimpinan pasukan. Maju 4 langkah, jalan. Ya, jadi tentunya kalian maju 4 langkah. Nah, hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Selanjutnya, sebuah perintah lagi dari pimpinan pasukan. Mundur 3 langkah, jalan. Nah, tentunya kalian mundur 3 langkah ke belakang. Hal ini berarti pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 3 langkah. Ya, jadi kan tadi kalian maju 4 langkah ke depan. Sekarang lagi kalian mundur 3 langkah ke belakang. Ya, jadi besar pergerakan langkah pasukan inilah yang dinamakan dengan nilai mutlak, di mana tidak ditentukan oleh arah. Misalnya maju 4 langkah, artinya mutlak 4 langkah dari posisi diam. Mundur 3 langkah artinya mutlak 3 langkah dari posisi diam. Nah, ada hal penting yang tidak boleh diabaikan. Untuk nilai mutlak, yaitu yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, apakah kalian masih ingat tentang garis bilangan? Nah, jadi garis bilangan merupakan salah satu representasi garis yang mana setiap titik-titiknya mewakili bilangan tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Sini ada titik misalnya di 0, dan ke kanan ini ada 8 langkah, dan juga ke kiri ada 7 langkah. Nah, di sini ada garis bilangan ini ada tanda panahnya. Kenapa ada tanda panahnya? Nah, misalnya di bagian kanan artinya positif tak terhingga, dan juga kalau di sini ada positif artinya negatif tak hingga. Dimana bukan hanya di positif 8 saja, tapi sampai seterusnya. Dan juga negatif 7 pun demikian. Artinya dia masih berlanjut. Ya, jadi bilangan dapat berupa bilangan real, bilangan rasional, maupun bilangan bulat. Antara titik dalam garis bilangan adalah sama. Masih ingat
C, tentukanlah berapa langkah yang dijalani anak tersebut. Nah, bagaimana dengan alternatif penyelesaiannya? Oke, perhatikan garis bilangan ini. Ini sampai positif 8 dan ini negatif 7. Dan titik pusatnya di nol. Ya, jadi ini kita misalkan dengan seorang anak yang melompat tadi atau yang berjalan tadi, yang melangkah tadi ini di titik 0 ini. Seorang anak berdiri, dimana kita misalkan bahwa X sama dengan 0 ini adalah posisi awal si anak. Yang kalian pahami bahwa lompatan ke depan adalah searah dengan sumbu X positif. Dengan sumbu X positif. Dan juga lompatan ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif. Ada positif, sumbu X positif, dan ada sumbu X negatif. Sampai sini bisa paham? Nah, langkah yang pertama, si anak ini berdiri dari posisi diam, yaitu di nol, sejauh 2 langkah ke depan, atau mengarah ke sumbu X positif, yaitu di positif 2. Kemudian si anak ini melangkah 3 langkah lagi ke belakang, atau mengarah ke sumbu X negatif, yaitu 1, 2, dan 3, yaitu di negatif 1. Nah, demikian seterusnya sampai akhirnya si anak berhenti pada langkah kelima. Nah, langkah yang ketiga, si anak ini melangkah sejauh 2 langkah ke depan atau mengarah lagi ke arah sumbu X positif, yaitu dari negatif 1 ke langkah 1, 2, berarti di positif 1. Nah, selanjutnya langkah keempat si anak ini ke belakang 1 langkah, yaitu dari positif 1 melangkah 1 belakang ke belakang, yaitu di 0. Selanjutnya si anak ke belakang lagi 1 langkah, dari titik 0 1 langkah lagi ke belakang, kembali lagi ke negatif 1. Jadi kita dapat melihat bahwa pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah 1. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa posisi awal dari si anak ini adalah 0. Dan langkah terakhirnya di negatif 1, maka dari 0 ke negatif 1 yaitu 1 langkah. Nah, perhatikan. Jadi kita sudah misalkan X dengan 0 adalah posisi awal dari si anak ini. Nah, jadi posisi awal ini melangkah 2 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang, 2 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang, kemudian 1 langkah lagi ke belakang. Itu dapatnya di negatif 1. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa banyaknya langkah dari anak ini yang dinamakan dengan konsep nilai mutlak. Nah, kenapa demikian? Karena kita hanya menghitung banyak langkah, bukan arahnya. Kita tidak melihat arah, yaitu nilainya mau positif atau negatif, tapi kita melihat nilainya, bukan arahnya. Nah, banyak langkah selalu dinyatakan dengan bilangan bulat positif, walaupun arahnya ke arah sumbu X negatif. Banyak langkah dapat dinyatakan dengan nilai mutlak dari sebuah bilangan bulat. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu tahu yaitu nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Ya, jadi
Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan yaitu jarak antara bilangan itu dengan nol pada garis bilangan. Nah, nilai mutlak dilambangkan dengan simbol seperti ini. Jadi, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini ada gambar. Perhatikan gambar ini ada burung, ada ikan, ada perahu, dan ada kapal selam. Nah, berapa jarak masing-masing objek dari permukaan air laut? Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu konsep nilai mutlak adalah konsep jarak, yaitu tidak pernah bernilai negatif. Perhatikan, nomor yang pertama, berapakah jarak burung dari permukaan air laut? Oke, kita perhatikan bahwa permukaan air laut di titik nol ini. Nah, maka jawabannya adalah 20 meter di atas permukaan air laut. Itu bukunya di sini. Jika kita letakkan dalam bentuk nilai mutlak, itu menjadi nilai mutlak dari positif 20 sama dengan 20, atau mutlak dari 20 sama dengan 20. Jadi, ada hal penting yang tidak boleh diabaikan juga, yaitu jika teman-teman menemukan tidak ada tanda di depan, itu sudah otomatis positif. Sampai sini bisa paham? Pertanyaan nomor 2. Berapakah jarak perahu dari permukaan air laut? Jadi perahunya di sini, titik nol. Jadi jika kita letakkan dalam bentuk nilai mutlak, yaitu menjadi mutlak dari nol sampai dengan nol. Nomor 3, berapakah jarak ikan dari permukaan air laut? Jadi kita lihat permukaan air laut di sini, maka jaraknya yaitu 10 meter di bawah permukaan air laut. Nah, jika kita letakkan dalam bentuk nilai mutlak, maka mutlak dari negatif 10 adalah 10. Pertanyaan 4. Berapakah jarak kapal selam dari permukaan air laut? Nah, jadi kita lihat bahwa permukaan air laut di titik nol ini maka adalah 20 meter di bawah permukaan air laut. Jika kita letakkan dalam bentuk nilai mutlak, maka menjadi mutlak negatif 20 sama dengan 20. Sampai sini bisa paham? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ada hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu tanda plus atau tanda tambah dan minus atau negatif. Meletakkan posisi objek. Tanda plus atau tanda tambah untuk objek yang berada di atas permukaan air, dan tanda kurang atau negatif atau minus untuk objek yang berada di bawah permukaan air. Nah, ilustrasi yang baru saja kita lewati merupakan dasar dari konsep nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real X merupakan jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan, dan dilambangkan dengan ini. Secara formal, nilai mutlak didefinisikan misalkan X ini adalah bilangan real, maka kemungkinan dari nilai mutlak X ada dua, yaitu jika X lebih besar sama dengan 0, dan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Oke, itu lebih jelas. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu kan mengenai konsep nilai mutlak. Nah, itu lebih jelasnya kita lanjut lagi ke contoh soal. Tentukan nilai dari A mutlak 3. Nilai dari mutlak 3 sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 lebih besar dari 0.
kumpulkan minggu depan.